Puji Tuhan. Selamat buat gereja ini yang telah ditabiskan. Buka kitab kita sama-sama. 2 Samuel pasal 3 ayat yang pertama. Hari ini kita mau bicara tentang bagaimana kita menjadi semakin kuat. Saya percaya setiap gereja dibangun dengan visi yang baik. Tetapi persoalannya bagaimana visi ini makin lama menjadi makin kuat. Paulus dengan tegas bilang, kamu sudah mulai dengan roh, jangan kamu mengakhirinya dalam daging. 2 Samuel pasal 3 ayat yang pertama. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, makin lama makin kuat. Sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Nah, ini menarik untuk kita pelajari. Karena ayat ini berkata, mereka menghadapi peperangan, mereka menghadapi masalah, tetapi yang menarik perhatian kita, Daud makin lama makin kuat. Amin. Kecenderungan kita, kadangkala doa kita berbunyi, Tuhan, saya capek masalah terus Tuhan. Jangan ada masalah dong Tuhan. Saya kan lemes lama-lama gitu ya kan. Kecenderungan kita adalah bagaimana kita membentuk satu keluarga, satu gereja, satu lembaga pelayanan, satu kehidupan yang gak punya masalah. Karena kecenderungan kita, kalau kita menghadapi masalah, makin lama makin lemah, ya kan? Orang menghadapi masalah dalam pelayanan, lama-lama dia bilang begini, gua kan mau tenang hidup ini, pelayanan kok masalah melulu, masalah melulu, masalah melulu, gimana gua nggak lemes, katanya gitu, ya kan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, begitupun dalam keluarga, keluarga juga menghadapi hal yang sama. Pendeta, saya itu sebetulnya cinta sama dia pendeta, tapi karena masalah terus, masalah melulu, masalah melulu. Istri mana yang tahan, ya kan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kecenderungan kita, kalau kita menghadapi masalah, makin lama makin lemah, ya kan? Sementara kalau yang pacaran bilang begini, pendeta, awalnya sih saya ya kurang begitu suka sama dia gitu ya. Cuman karena ya umur saya kebetulan udah hampir 30, lalu dia ngedeket-deket ya. Daripada calon perawan tua ya udahlah. Tidak ada rotan, akar pun jadilah gitu ya kan. Tapi semenjak saya jalan sama dia, aduh pendeta, dia tuh orangnya baik bener pendeta. Aduh mana orangnya tuh kayaknya gak perhitungan gitu. Orangnya tuh baik bener gitu, suka merhatiin lagi. Saya tuh makin lama jadi aku makin cinta katanya. Ya kan? Kalau keadaannya menyenangkan, kita cenderung makin lama makin indah, betul? Iya kan? Tapi kalau masalah-masalah, kita cenderung makin lama makin lemah. Tetapi ayat ini tegas bilang apa? Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Dengan lain kata, masalahnya nggak selesai-selesai, tapi Daud kian lama kian kuat. Amin. Berarti ada orang model Daud, ada orang model Saul. Orang model Daud ngadapin masalah makin lama makin kuat. Amin. Seharusnya rumah tangga kita menghadapi masalah makin lama makin dewasa. Seharusnya iman kita menghadapi masalah makin lama makin dewasa. Seharusnya pelayanan kita menghadapi masalah makin lama makin dewasa. Amin. Nah, persoalannya Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Daud menyerang kembali Saul. Alkitab tidak pernah mencatat bahwa Daud menantang Saul dan bilang, hahaha, aku sudah mengalahkan Goliat. Beranikah engkau dengan aku? Iya kan? Peperangannya justru satu arah. Peperangannya Saul yang menyerang Daud. Betul? Tetapi Daud walaupun diserang, walaupun Daud diperlakukan tidak adil, Alkitab berkata makin lama makin kuat. Sama-sama bilang sama saya, makin lama makin kuat. Lihat kiri kanan saudara, tanya, kamu makin lama makin kuat atau makin lemah? Ya kan? Jadi kalau saudara menatap saya dan berkata, pendeta, saya punya masalah. Jawaban saya sederhana, semua juga punya. Teman saya gembala sidang, dia cerita sama saya. Ada ibu-ibu datang ke dia nangis-nangis bilang, pendeta, saya punya masalah. Teman saya ini orangnya model-model celeng juga gitu.
Pas jemaatnya datang, pendeta, saya punya masalah. Teman saya bilang, saya juga punya, Bu. Masalah saya besar, pendeta. Saya juga, katanya gitu ya kan. Persoalannya bukan bagaimana kita hidup tanpa masalah, tapi bagaimana masalah membuat kita makin lama makin kuat dan melihat kemuliaan Allah. Haleluya. Nah, ini kita buka dulu. Yang pertama saya pelajari, coba saudara lihat 1 Samuel pasal 17. Jadi kita mau lihat kehidupan Daud ya. Kita mau lihat kehidupan Daud bagaimana dia makin lama makin kuat. 1 Samuel 17 ayat 41. Kita tahu bahwa Daud ditantang oleh Goliat. Goliat ini tentara yang tinggi besar menantang Daud. Ayat 41. Orang Filistin itu dikatakan apa? Kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya kepada Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena apa? Ia masih muda. Lalu dikatakan apa? Daud masih muda dan apa? Kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang mah biasanya ganteng laki-laki, bukan elok. Ya kan? Dia masih muda, kemerah-merahan begitu. Itu gak nakutin orang. Orang tuh kalau hitam, berminyak begitu, licin gitu, tuh keriting gitu. Itu baru mantap itu saudara ya kan? Berdiri di sebelah kita aja kita langsung jaga dompet. Saya pikir wah gawat nih kalau yang beginian ya kan. Nggak nuduh sih, cuman kan roh memang penurut tapi daging lemah. Ya kan? Orang, saya ingat satu kali saya satu kali lagi di LA, di Los Angeles, di Hollywood Boulevard. Ada orang hitam tinggi besar, waduh gede banget. Makan apa tuh orang nggak tahu sampai gede begitu. Tinggi besar tuh. Datang ke samping saya. Lalu dia bilang, "Hey man, give me some money." Wah, minta duit dia. Dia nggak tahu kita orang Indonesia. Yang begini-beginian sering, lampu merah aja banyak ya kan. Dia cuma di pinggir jalan, kita di mobil digedok-gedok biasa ya. Cuman bedanya kalau itu kurus kecil, dia kan tinggi besar ya kan. Kalau ini lampu merah kan mending matanya cekung doang ya kan. Ini tinggi gede lah, kita didorong aja goyang. Dia bilang, "Hey man, give me some money." Teman saya udah bilang, kalau you tarik dompet, habis semua. You nggak kasih, you susah. You hati-hati. Wah, saya pikir repot nih. Saya liatin aja. Mau bikin apa kita kan? Ngomong takut salah. Ngambil duit takut salah. Kita liatin aja. Dia liatin lagi, kita liatin lagi. Ambil doa ya kan. Tiba-tiba dia jalan. Ada dua alasan kenapa dia jalan. Yang pertama dia pikir, ini orang atau bukan? Kok ditanyain diam aja ini. Yang kedua dia mikir kali ini orang gak ngerti kali. Gua teriak juga ntar dia gak ngerti. Ya udah gue jalan aja cari yang lain. Dalam hati, oh puji Tuhan. Dia belum tahu kali orang Indonesia ya kan. Orang Indonesia apa juga kita hadapin. Anjing aja kita makan. Orang bule kan lihat anjing takut. Nah kita orang Manado dengar anjing kita langsung bilang jangan begitu ngana. Itu anjing dengar kata ngana, oh sudah langsung trauma dia. Dari gonggong langsung diam. Orang Jawa digonggongin anjing nih, lari kan, watu, dikejar. Tapi orang Manado pas digonggongin anjing dia bilang jangan begitu ngana, dengar kata ngana anjing yang lari. Minta ampun. Jadi Daud ini nggak nakutin sama sekali. Udah pendek, kecil, kemerah-merahan, imut gitu, imut. Yang kayak begini mah nggak pantas berkelahi, pantasnya jadi cover boy. Elok kemerah-merahan, berdiri.
Ya kan? Nah, sehingga Goliat pikir, wah ini mah bukan lawan yang seimbang kalau begitu. Ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hei, anjing ke aku, maka kau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Daud takut nggak? Saya percaya di dalam sini sih deg-degan juga ngadepin orang gede gini. Tetapi dengar ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku apa? Mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin pada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya apa? Seluruh bumi tahu bahwa apa? Israel mempunyai Allah." Bagaimana Daud meskipun menghadapi peperangan makin lama makin kuat. Yang pertama saya pelajari, karena dia tidak terpengaruh dengan omongan orang. Yang membuat kita makin lama makin lemah, karena kita mulai terpengaruh sama omongan orang. Betul? Orang mulai ngomong, "Itu tahu belum kan gini. Masa iya." Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, omongan orang saya bagi dalam 3. Yang pertama, ada omongan orang yang saya beri nama teguran. Dan kalau teguran disampaikan, ini saran saya buat saudara, dengarkan dengan baik. Amin. Kalau teguran disampaikan, apapun latar belakangnya, mau latar belakangnya memang orang itu nggak suka, memang latar belakangnya orang itu mencintai, mau latar belakangnya apapun, kalau teguran yang disampaikan nyata-nyata, eye to eye, dari mata ke mata, dari hati ke hati, saya mau beritahu, dengarkan 100%. Amin. Nah, yang kedua bukan hanya ada teguran, tetapi yang kedua ada kritik. Nah, kritik saudara perlu dengarkan, tetapi saudara harus pertimbangkan mana yang bisa saudara ambil dan mana yang tidak perlu saudara ambil. Karena orang mengerjakan kritik kadang-kala banyak hal. Yang pertama karena orang nggak ngerti pikiran saudara, apalagi orang Indonesia, ngerti belum kritik udah, iya kan? Ngerti juga belum, tapi asal kritik aja, iya kan? Hari ini kalau saudara baca di media Indonesia, Megawati tinggal di rumah kontrakan. Mulai dikritik. Dia tinggal di rumah mewah dikritik. Dia tinggal di rumah kontrakan dikritik. Dia tinggal di istana dikritik. Nah, dunia ini penuh dengan orang yang suka kritik. Soalnya dekat sama Tuhan, penyembahan, haleluya, haleluya. Mau jadi malaikat kali itu orang. Soalnya mulai terlibat dalam pelayanan dikritik orang. Bisnisnya udah gak laku kali, makanya sekarang pelayanan. Ya kan? Saya kapan mau maju kalau dengar kritikan orang kayak begitu melulu? Ya kan? Karena kita memang nggak pernah dipanggil untuk menyenangkan hati semua orang. Ya kan? Ada seorang apa itu namanya? Ada seorang artis yang cukup terkenal di Amerika namanya Huxtable. Siapa itu? Huxtable itu? Hah? Itu dia. Bing Selamat. Bill Cosby. Satu kali dia ditanya sama seorang wartawan, apa rahasia sukses menurut Anda? Lalu Bill Cosby bilang begini, aduh, karena kan dia seorang pelawak kan. Tanya, apa rahasia sukses menurut Anda? Namanya pelawak, dia bilang, aduh, jangan tanya sama saya rahasia sukses. Karena saya pikir saya juga belum sukses. Jadi kalau Anda tanya kepada saya rahasia sukses, saya tidak bisa menjawab. Tapi ada satu yang saya bisa jawab. Kalau Anda bertanya kepada saya, apa rahasia kegagalan? Karena saya sering mengalami kegagalan dalam hidup saya. Dan kalau Anda tanya sama saya, apa rahasia kegagalan? Maka ini jawab saya. Kegagalan adalah coba menyenangkan hati semua orang. Pada saat kita coba menyenangkan hati semua orang, pada saat itu kita akan gagal. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Jadi omongan orang yang pertama adalah teguran. Kalau sudah dapat teguran, terima. Tapi yang kedua adalah kritik. Kritik harus sudah seleksi. Mana yang membangun, mana yang harus dibiarkan begitu saja.
Tapi yang ketiga, ada yang namanya gosip. Ada yang namanya fitnah. Nah, gosip dan fitnah biarkan saja. Orang mau bicara apapun, yang penting sudah tahu langkah sudah benar di hadapan Tuhan, maju. Goliat memaki-maki Daud dan bilang, hei anjing ke aku sampai kau mendatangi aku dengan tongkat seperti itu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud tidak jadi kecil hati dan bilang, ya habis cuman punyanya ini. Tadi pakai baju perang Saul, tapi kedodoran, mau jalan nggak bisa. Jadi terpaksa cuman ini. Jangan begitu dong main maki-maki orang. Mentang-mentang saya lebih kecil, kok beraninya sama yang kecilan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang melayani, saudara-saudara yang sukses, saudara-saudara yang rumah tangganya bahagia, rekan-rekan muda yang ada di sini, dalam hidup ini sudah pasti akan kena omongan orang. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, kalau saudara sibuk dengan omongan orang, imanmu nggak pernah maju-maju, hidupmu nggak pernah akan sukses-sukses. Berdiri tegak dan bilang, Tuhan, saya berdiri pada kebenaran. Kalau saya salah, saya mau dikoreksi. Tetapi selama saya berjalan dalam kebenaran, orang boleh berbicara apapun, tetapi penyertaan dan pembelaan Tuhan tetap ada pada hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi yang pertama, bagaimana kita menjadi semakin kuat? Jangan terpengaruh dengan omongan orang. Amin. Lihat kiri kanan saudara, bilang sama dia, jangan terpengaruh ya. Amin. Bilang lagi sama kiri kanan saudara, bilang, tapi kamu juga jangan kepala batu gitu ya kan. Kita tidak terpengaruh dengan omongan orang, tapi tetap harus berani terima teguran ya kan. Jangan tidak mau terpengaruh sama omongan orang. Orang mau bilang apa, masa bodoh ya kan, ditegur masa bodoh. Nah ini kacau, kepala batu saudara-saudara ya kan. Jadi yang pertama, bagaimana menjadi semakin kuat? Jangan terpengaruh dengan omongan orang. Yang kedua, coba kita lihat 1 Samuel 18 ayat yang ke-6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ini setelah Daud mengalahkan Goliat. 1 Samuel 18 ayat 6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, dikatakan apa? Keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu, kata Alkitab apa? Menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu dikatakan apa? Maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud menang. Karena dia menang, dia dapat pujian. Oh, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Pertanyaan saya sederhana, apa reaksi Daud? Apa reaksi Daud? Reaksi Daud adalah diam. Daud gak buat apa-apa. Orang bilang, oh Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sementara Saul hanya mengalahkan beribu-ribu. Daud sama sekali jalannya tidak beda. Daud sama sekali tidak ngambil sikap, ya terima kasih. Ya lumayanlah saya bisa mengalahkan. Berarti hal yang kedua, apa yang membuat Daud makin lama makin kuat? Yang kedua, saya pelajari dia tidak menjadi sombong. Dia tidak menjadi sombong. Sukses bagi dia adalah bagian dari anugerah. Sukses bagi dia adalah bagian dari karya Allah, yang harus dia tanggapi justru dengan hati yang rendah dan berkata, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan bisa berbuat sesuatu dalam diri saya, itu adalah anugerah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang yang tidak bisa menghadapi sukses dengan rendah hati adalah orang-orang yang juga tidak bisa menerima kegagalan dengan lapang hati. Saya ulangi sekali lagi. Orang-orang yang tidak bisa menerima sukses dengan rendah hati adalah orang-orang yang tidak bisa menerima kegagalan dengan lapang hati. Ada banyak orang yang punya konsep yang sangat keliru. Dia pikir begini, sukses itu karena saya benar, dan gagal itu karena saya salah. Jadi setiap kali dia menghadapi masalah, pasti dalam hatinya, saya salah apa, Tuhan, kok saya gak salah apa-apa, kok diginiin sama Tuhan, gitu ya. Sebagai hamba Allah, jawaban saya cuma sederhana. Dalam hidup ini ada misteri Allah yang kita tidak mengerti.
Amin. Waktu kita meraih sukses, nggak perlu tepuk dada sambil berkata, saya hebat. Tapi waktu kita meraih sukses, ingatlah, segalanya hanya karena anugerah. Makanya selalu saya bilang, orang hari-hari ini kadang-kadang yang dia jaga penampilan. Waduh, kalau udah jaga penampilan minta ampun. Sebelum ke gereja aja bisa 1,5 jam di depan cermin. And it's good. Bukan salah jaga penampilan. Jangan sampai minggu depan sudah datang pakai daster. Lalu penerima tamu tanya, lu kenapa begitu? Gilbert bilang gak usah jaga penampilan. Ada orang-orang yang suaminya pulang, dia masih pakai daster yang sama dari tadi pagi waktu suaminya pergi. Cuman tambahannya sekarang ada roll rambut, satu warna kuning, satu warna hijau. Minta ampun, saudara. Lalu ketika suaminya bilang, mama kok begitu sih mah, ya ampun. Dengar gak khotbah Gilbert hari Minggu? Gilbert bilang tuh jangan jaga penampilan. Bukan itu yang saya maksud. Orang sekarang yang dia jaga penampilan, yang dia jaga hartanya, yang dia jaga segala sesuatu yang dia miliki. Tetapi ada satu yang seringkali kita lupa jaga. Yang kita lupa jaga seringkali hati kita. Kenapa Daud makin lama makin kuat? Hatinya dia jaga. Amin. Hatinya dia jaga. Hatinya dia jaga. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, buat saya sederhana. Orang yang jaga hatinya, kita bilang apa? Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Orang yang sukses bukan orang yang hebat. Ada banyak orang yang jauh lebih hebat dari saudara, tapi tidak akan pernah sukses. Kenapa? Orang yang hatinya nggak bersih tidak akan sukses. Amin. Tapi sebaliknya ada orang yang secara jujur saya lihat, kayaknya orangnya biasa-biasa aja tuh pendeta. Kayaknya orangnya nggak ada sesuatu kelebihan dalam dirinya. Tetapi kok dia boleh maju? Makanya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, setiap pelayan Tuhan yang ada di sini yang baru ditabiskan dalam gereja Bethel Jalan Ayam Sangaji ini, doa saya cuma sederhana, jaga hati saudara. Tuhan nggak butuh Superman dalam pelayanan. Tuhan cuma butuh super team. Tuhan nggak butuh Superman. Satu kali anak saya tanya sama saya. Anak saya namanya Geren, umurnya 10 tahun. Pi, kenapa Batman celananya merah? Kenapa Superman celananya merah? Katanya, kenapa sayang? Yang hitam dipakai Batman katanya. Karena kan Batman selalu hitam, Superman makanya selalu merah. Saudaraku, Tuhan nggak butuh Superman dalam ladang Tuhan. Amin. Tuhan nggak butuh Superman. Kita pada kita itu persembahan Tuhan buat kita. Tetapi hati kita itu persembahan kita buat Tuhan. Tuhan kan nggak butuh uang saudara. Tuhan kan nggak butuh, oh saya bisa berkhotbah, wah saya bisa ini. Tuhan bilang lu datangnya dari saya, ya kan? Jangan pernah bilang sama Tuhan, Tuhan saya udah memberi persembahan buat Tuhan. Tuhan bilang, lu datangnya dari gua juga. Tuhan saya udah berkhotbah kemana-mana. Tuhan bilang, lu yang buka pintu juga saya, yang memberi kemampuan juga saya. Tapi Tuhan, kalau bukan karena saya, gereja gak bisa berdiri. Tuhan bilang, loh, semua yang kamu punya datangnya dari saya. Apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa, itu persembahan Tuhan buat kita. Amin. Tapi apapun yang ada di hati kita, itu persembahan kita buat Tuhan. Jaga hati saudara. Jaga hati saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapa sih Daud? Daud itu kan hanya gembala kambing domba kawanan ayahnya. Kenapa dia bisa jadi raja? Kisah para Rasul bilang begini, karena Tuhan menjumpai orang yang berkenan di hatinya. Amin. Tuhan bilang apa sama Samuel? Jangan lihat luarnya, karena Allah tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia. Tuhan melihat apa? Hatinya. Siapa Yusuf itu? Yusuf tuh sampai pernah jadi budak, saudara-saudara. Tapi kenapa Tuhan bisa angkat jadi perdana menteri? Karena hatinya bersih. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Daud tidak mendendam. Daud tidak menjadi sombong. Dia jaga hatinya. Saya terlalu percaya. Orang hebat bisa jatuh. Orang kaya bisa dipermalukan. Tapi orang yang jaga hatinya tetap akan melihat kemuliaan kuasa Tuhan terjadi dalam hidupnya. Haleluya. Jadi yang pertama tadi apa? Tidak terpengaruh dengan omongan orang. Yang kedua, tidak menjadi sombong. Selalu menjaga apa? Jaga hati. Orang boleh fitnah saudara, tapi jaga hati saudara. Orang boleh perlakukan sesuatu yang gak menyenangkan buat saudara. Jaga hati saudara.
Selama hatimu bersih, jalanmu bersih. Selama hatimu lurus, jalanmu lurus. Selama hatimu benar, jalanmu pasti benar. Amin. Karena orang yang hatinya nggak bersih, selalu akan lihat kejatuhan. Saul kok dipilih Tuhan langsung, saudara-saudara? Tuhan yang pilih langsung Saul untuk menjadi raja. Tapi ketika hatinya mulai nggak bersih, ketika hatinya mulai nggak bersih, dia nggak akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Jadi bagaimana kita menjadi semakin kuat? Yang pertama apa? Tidak terpengaruh dengan omongan orang. Lihat kiri kanan saudara, bilang jangan terpengaruh ya, gitu. Ya, bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, kamu juga jangan, gitu. Amin. Yang kedua apa? Tidak menjadi sombong. Lihat kiri kanan saudara, bilang jangan sombong ya. Ya, bilang sama dia jangan kayak saya, gitu. Lihat kiri kanan saudara, bilang sama dia jaga hati ya. Amin, amin, amin. Jaga hati ya. Jaga hati. Orang mau fitnah saudara, udahlah. Kita punya Tuhan kok yang nggak buta, nggak tuli, saudara-saudara. Amin. Alkitab bicara Bartimius, dia buta, dia teriak, Yesus anak Daud kasihan aku. Orang banyak suruh dia diem, hatinya tuh sakit. Kalau saudara belajar psikologi, dalam dunia psikologi, orang tuh makin susah, orang tuh makin menderita, makin cepat tersinggung. Coba saudara perhatiin deh. Kapan suami saudara cepat marah? Suami saudara tuh cepat marah, biasanya kalau di kantor lagi banyak persoalan. Betul nggak? Kalau di kantor lagi banyak persoalan, saudara baru tanya aja nih. Pak, kok telat pulang? Suami langsung, apaan sih kok kamu curiga? Kamu pikir saya tidur sama perempuan lain atau apa sih? Heran kok nanya aja begitu. Loh, Pak, saya cuma nanya. Ya nanya sih nanya, tapi jangan nuduh begitu dong. Loh, saya cuma nanya. Ya tapi pertanyaan kamu. Kalau memang kamu gak suka sama lain juga boleh. Sudah, Pak, kok begitu, Pak? Kok begitu, Pak? Kok begitu? Kalau Bapak udah gak suka sama saya, Pak. Jangan sakit begitu, Bu, jangan sedih dulu, Bu. Lihat, oh dia lagi banyak masalah. Orang tuh makin banyak masalah, makin cepat tersinggung. Pak, kapan ibu-ibu cepat marah? Biasanya setelah tanggal 18. Iya kan? Jadi Pak, kalau mau terlambat pulang, lihat kalender dulu. Karena kalau Bapak pulang jam 9 malam, tanggal 2, isi tanya, Pak dari mana? Rapat, meeting. Jawaban isi langsung, oh, sebab baru tanggal 2. Tapi coba tanggal 22. Udah tanggal 22, pembantu udah pulang pula lagi, ya kan? Tanya, Pak, kok telat pulang rapat? Ditanya sama istri langsung. Rapat di mana, Pak? Sari Kuring. Sama siapa rapatnya? Orang kantor. Bahas apa, Pak? Ya urusan kantor. Ya urusan kantornya tuh apa, Pak? Saya nggak boleh tahu. Emangnya sama siapa sih sebetulnya apa sih? Jujur aja, Pak. Jujur, Pak. Kalau memang Papa sekarang udah sembunyi-sembunyi sama saya. Saya kan bingung sendiri loh. 3 minggu yang lalu saya telat nggak apa-apa. Tanggalnya, Pak. Tanggalnya. Saudara. Bartimius itu ketika disuruh diam sakit hati. Udah buta. Saya cuma pengemis, suruh diam. Seandainya saya orang kaya pakai Jaguar pasti diundang-undang, tega lu. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Bartimius jaga hati. Amin. Orang boleh nyakitin gimana, tapi hati ini harus bersih. Selama hati sudah bersih, sejalan saudara pasti menuju pada kemenangan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana Daud menghadapi peperangan tapi makin lama makin kuat. Sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara, jangan pernah harapkan rumah tangga tanpa masalah. Jangan pernah mimpi dan berkata, wah kita bangun gereja baru ini, kita doa supaya tidak ada masalah. Jawaban saya, doanya bukan berbunyi supaya bagaimana tidak ada masalah.
Tapi doanya berbunyi, bagaimana kalau kita menghadapi masalah, kita tetap bersatu, kita tetap saling terbuka, kita tetap saling mengandalkan Tuhan, kita tetap maju karena kita percaya roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Haleluya. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. 1 Samuel 21, ayat yang kelima. Ini bicara Daud lagi lari ke Nob. Tiba-tiba mereka lapar. Mereka datang kepada imam. Dan imam jawab, tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus. Ayat 5. Daud menjawab imam itu, katanya, memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Tubuh orang-orangku itu apa? Tahir sekalipun pada perjalanan biasa. Apalagi pada hari ini masing-masing mereka apa? Tahir tubuhnya. Jadi yang ketiga, yang terakhir saya pelajari, dia selalu menjaga kekudusan. Saudara tahu kapan Daud jatuh? Tatkala dia mulai tidak menjaga kekudusan. Orang lain berperang, dia udah mulai santai. Tetapi justru di masa-masa sukar dia jaga betul, Tuhan, saya memang dalam peperangan. Tapi kekudusan harus senantiasa menjadi jubah yang saya kenakan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dunia ini sedang penuh dengan orang pintar, tapi dunia sedang kehilangan orang-orang kudus. Sebagai hamba Allah, hanya ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Saudara-saudara yang bisnis, saudara-saudara yang dagang, ayo bisnis dagang dengan jalan yang kudus. Mungkin saudara menatap saya dan bilang, pendeta ini nggak ngerti kali ya. Orang tuh dagang sama kudus, dua hal yang bertentangan, pendeta. Kalau kita dagang lalu kudus, nggak maju-maju kita. Justru kalau dagang tuh tikungannya harus bagus, pendeta. Justru kalau banyak tikungannya, itu cepat majunya. Tetapi sebagai hamba Allah perlu saya jelaskan. Orang-orang kudus akan bertahan untuk apapun yang dia jalani. Amin. Orang kalau usaha dengan nipu, dengan apapun, untuk sementara dia maju lebih pesat. Tapi ujungnya pasti jatuh. Kenapa saya bilang ujungnya pasti jatuh? Karena Satan never work for free. Setan nggak pernah kerja untuk gratis. Apapun yang setan berikan, satu saat dia akan minta kembali. Tetapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan. Orang-orang yang kudus adalah orang-orang yang dibentengi oleh Tuhan. Amin. Orang-orang yang kudus adalah orang-orang yang dibentengi oleh Tuhan. Sebagai hamba Allah, hanya ini yang kalimat saya buat saudara. Suami-suami yang ada di sini, ayo menjadi suami-suami yang kudus. Amin. Istri-istri yang ada di sini, ayo menjadi istri yang kudus. Mulai dari mulut kita, mulai dari pikiran kita, mulai dari hati kita, mulai dari perbuatan langkah kita, ayo berjalan dalam kekudusan. Orang-orang muda, kalau engkau pacaran sih boleh, tapi hiduplah dalam kekudusan. Amin. Jangan pacaran langsung, ratakan tanah bergelombang. Yang wanita juga jangan lelah. Minta ampun. Ketawa lagi dikasih tahu sama yang tuaan, bukan mikir. Saya lihat anak muda, dia tahu aja, dosa lu dosa. Jaga kekudusan, amin. Iya kan? Karena Alkitab bilang, orang-orang kudus yang akan melihat Tuhan. Amin. Alkitab bicara tentang Stefanus, dirajam batu sampai mati. Tapi karena dia hidup bersih, dia hidup benar, dia hidup suci, dia bilang apa? Aku melihat anak manusia berdiri dalam segala kemuliaannya. Itu sebabnya selalu saya bilang, orang yang berjalan dalam kekudusan, di tengah masalah dia dapat tetap tersenyum. Karena dia bilang, aku melihat Tuhan membela aku. Aku melihat Tuhan menyertai aku. Selama pikiranku bersih, hatiku bersih, jalanku bersih, mulutku bersih, maka aku akan melihat kemuliaan Tuhan senantiasa ada di dalam hidupku. Doa saya sederhana buat saudara. Saya percaya setiap rumah tangga pasti menghadapi masalah. Saya percaya setiap saudara yang melayani pasti menghadapi masalah. Orang-orang muda sudah pasti menghadapi masalah. Saya tidak akan pernah janjikan bahwa berjalan bersama Kristus berarti semua jalan akan menjadi lancar. Tapi yang saya mau ingatkan, berjalan bersama Yesus, kita menghadapi peperangan demi peperangan. Tetapi Alkitab menjanjikan, jangan sampai kita menjadi makin lama makin lemah. Tapi kita harus makin lama makin kuat, makin lama makin maju, makin lama makin dewasa. Karena Allah yang menyertai kita, Allah yang tidak pernah gagal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri.